Kemudian hadis ke-42, haddatsana Ali bin Hujr qala anba'ana Syu'aib bin Safwan an Abdul Malik ibn Umar an Iyad bin Laqit al-Ijli an Abi Rimthah at-Taymimi Taym al-Rababi qala ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ma'i ibnun li qala afara'aituhu faqultu lamma ra'aituhu hadha nabiyullah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi sawban ahdaran wa lahu sya'run qad 'ala syai' wa syaibuhu ahmar. Ya, dari Ibnu Hujrin, dari Syu'aib bin Safwan, dari Abdul Malik bin Umar, dari Iyad bin Laqit al-Ijri, dari Abi Rimsah at-Taimi. Beliau mengatakan ataitun Nabi, aku mendatangi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma'i ibnuli, dan aku bersama anakku ketika mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala afara'aituhu, kemudian anaknya berkata kepada ibunya di Ramfah nih, apakah ibu melihat beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqultu lamma ra'aitu, kemudian dia mengatakan ketika aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hala nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah nabi Allah ya, Nabiuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa alaihi sawban akhdaran, kemudian beliau memakai dua pakaian sauban akhdaran, yang kedua-duanya itu berwarna hijau. Walahu sya'run qad 'alahu syai', kemudian punya rambut, ada rambutnya dan juga ada ubannya. Wa syaibuhu ahmar, kemudian ubannya Rasul itu berwarna kemerahan. Kemudian hadis selanjutnya 43, haddatsana Ahmad bin Mani haddatsana Sulaid bin Nu'man haddatsana Hammad ibn Salamah an Simak bin Harb qala qila li Jabir bin Samrah akana fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syaibun qala lam yakun fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syaibun illa sya'aratun fi mafriqi ra'si idza iddahana ra'ahunna ad-duhnu. Ya, dijelaskan dari Ahmad bin Muni, dari Sulaid ibn Nu'man, dari Hammad bin Salamah, dari Simak bin Harbil. Kemudian katakan li Jabir bin Samrah, kepada Jabir bin Samrah, akana fi ra'si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jabir bin Samrah ini ditanya oleh salah satu sahabat, ya Simak bin Harbil ini, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada ubannya? Qala, kemudian Jabir bin Samrah mengatakan lam yakun fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syaibun illa sya'arat. Jadi enggak ada di kepala atau rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu enggak ada uban kecuali sya'aratun fi mafraqi ra'si. Jadi hanya beberapa helai saja yang di rambut tersebut yang terletak di belahan. Beliau menjelaskan di belahan rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila iddahana rahunna ad-duhun. Nah, kalau diminyakin, disemir, ya maka yang terlihat adalah minyaknya. Kemudian tidak terlalu terlihat ubannya Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Ya. Nah, itu beberapa hadis tentang bagaimana undangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian tadi apa yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai berubah. Dan kemudian memang ada yang mengatakan ya Rasulullah tadi disemir, rambutnya diwarnai. Ada juga yang menyatakan bahwasanya Rasulullah tidak disemir ya rambutnya. Nah, ini memang para ulama mengatakan dalam syarah hadis ini memang menjelaskan, jadi Rasulullah itu memang terkadang rambutnya disemir dan terkadang tidak disemir. Makanya para sahabat ada yang melihat Rasulullah sedang tidak disemir, sedang tidak diwarnai rambutnya. Ada juga sahabat yang melihat Rasulullah rambutnya disemir. Makanya ada perbedaan hadis. Ya, ada yang melihat Rasulullah nggak disemir, ada yang melihat Rasulullah SAW disemir rambutnya. Akan tetapi memang lebih seringnya Rasulullah itu tidak disemir. Artinya beliau jarang-jarang ya menyemir rambutnya ya dengan warna, kemudian juga memberikan minyak dan sebagainya. Jadi lebih sering tidak disemir. Ya, kalau kita kan terkadang nyemir mulu, jangankan rambut, sepatu aja kita semir mulu. Ya, setiap hari mau jalan kita semir. Kemudian selanjutnya, bab selanjutnya, bab ma jaa fi khitabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bab ma jaa fi khitabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bab tentang jadi semir rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini khidab ya, semir rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis keempat, hadatsana Ahmad bin Mani, hadatsana Hushaim, hadatsana Abdul Malik ibn Umair an Ibad bin Raqid qala akhbarani Abu Insah qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'abni li faqala ibnuka hadha faqultu na'am. Yani riwayatnya hampir sama yang tadi, ketika Abu Insah dia mendatangi Rasulullah membawa anaknya. Kemudian Rasulullah bertanya, ibnuka hadha, apakah ini anakmu? Faqultu na'am, aku menjawab ya. Ashhadu bihi. Kemudian kami menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala la yajni alaika wa la tajni alaihi. Qala wa ra'aytu syayba ahmad. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ke Abu Ramsah dan anaknya ini, Rasulullah mengatakan la yajni alaik, ya bahwasanya anaknya ini ya tidak anaknya ini tidak menyebabkan kamu berdosa. Wala tajni alaih, kemudian juga kamu juga tidak bisa menyebabkan anakmu berdosa. Artinya masing-masing ya kita itu bertanggung jawab dengan apa yang kita kerjakan. Ya, masing-masing nanti kita akan bertanggung jawab, kita akan dihisab dengan apa yang kita kerjakan. Artinya tadi anaknya tidak bisa membuat mudarat ya, atau membuat kesusahan kepada ibunya, dan ibunya juga tidak bisa membuat mudarat kepada anaknya, karena masing-masing sesuai dengan apa yang dikerjakan, apa yang diamalkan selama di dunia. Kemudian Rasulullah mengatakan, dan kemudian Abu Ramsah mengatakan wa ra'aytu syayba ahmar, bahwasanya Rasulullah rambutnya, ubannya itu berwarna kemerahan, artinya disemir ya, dihenna.
Qala Abu Isa hadha ahsanu syai'in ruwiya fi hadzal bab wa arsalu li anna riwayat as-sahihah anna an-nabi lam yablugh syai'. Nah, ini diantara riwayat yang paling baik, ya, paling ahsan, ya, paling baik. Walaupun beberapa riwayat katanya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lam yablugh syai', artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tadi tidak disemir, ya. Kemudian 45, hadis 45, haddatsana Sufyan bin Waqi qala haddatsana Abi Al-Syariq an Utsman ibn Mawhab qala su'ila Abu Hurairah hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Utsman bin Mawhab beliau bertanya kepada Abu Hurairah, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyemir rambut beliau? Qala na'am. Bahwasanya Abu Hurairah menjawab na'am, iya. Artinya Rasulullah SAW itu disemir rambutnya. Qala Abu Nisa rawaya Abu Awana hadzal hadis an Utsman bin Abdullah bin Mawhab faqala an Ummu Salamah. Nah, ini beliau menjelaskan dari jalur riwayat yang lain. Kemudian hadis selanjutnya hadatsana Ibrahim ibn Harun qala anba'ana an-Nadhr ibn Zurarah an Abi Janab an Ibar bin Laqit an al-Jahdamah imra'ati Bishr bin al-Khassasiyah qalat ana ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwasanya dijelaskan oleh Jahdamah, istri dari Bishr bin Khassasiyah. Jadi istrinya mengatakan, ana ra'aytu Rasulullah, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min baitihi, ketika beliau keluar dari rumahnya, yanfudu ra'sahu wa qad iktasala. Ketika keluar rumah, kemudian Rasulullah, bahasa kita apa kalau begini, menggeleng-gelengkan, ya, menggelengkan kepala beliau, wa qad iktasala, ketika beliau sudah mandi. Artinya beliau mengkibas-kibaskan gitu, ya, rambutnya lah, ya, menggoyangkan kepalanya selesai beliau mandi. Wa bi ra'sihi rad'un min hina, kemudian di kepala beliau, di rambut beliau ada daun-daun, ya, bekas hina, artinya bekas pakai hina ketika beliau menyemir rambut. Al-qala rajulun syakka fi hasyah, ya, sama. Kemudian hadis ke-47 hadatsana Abdullah bin Abdurrahman hadatsana Amr bin Asim hadatsana Hamad bin Salamah hadatsana Humayd an Anas. Dari Hamad bin Salamah, dari Humayd, dari Anas bin Malik qala ra'aytu sya'ra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhduman. Anas bin Malik mengatakan, aku melihat rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disemir, ya, diwarnai. Qala Hamad wa akhbarana Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Kemudian juga dari jalur yang lain dari Hamad, dari Abdullah bin Aqil, beliau mengatakan ra'aitu sya'ra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda Anas bin Malikin makhduban. Ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi disemir rambutnya. Sama siapa? Sama Anas bin Malik. Nah, itu. Nah, jadi tadi Rasulullah disemir rambutnya, ada kala memang tidak disemir rambutnya. Kemudian ketika disemir yang sudah kita pernah jelaskan bahwasanya memang disemirnya tidak berwarna hitam, ya, tidak berwarna hitam. Dalam mazhab Imam Syafi'i
bahwasanya haram ya ketika kita menyemir dengan warna hitam. Dalam mazhab yang lain, Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah itu makruh. Ya, tapi dalam mazhab Imam Syafi'i itu haram, dan menyemir selain dikatakan ya indana ma'asyar Syafi'iyah bi ghairi sawadi sunnah. Dalam mazhab Imam Syafi'i ketika nyemir warna rambut dengan warna hitam haram, tapi kalau selain hitam itu sunnah. Jadi boleh mau warna merah, warna hijau, ya, warna apa lagi? Warna pink, ya. Nah, itu boleh, silakan, ya. Tapi kalau warna hitam, ya nggak boleh. Nah itu dalam mazhab Syafi'i itu ada hadis yang meriwayatkan bagaimana Rasulullah SAW itu melihat Abu Quhafah. Abu Quhafah itu adalah babaknya Sayyidina Abu Bakar. Ya, babaknya Sayyidina Abu Bakar namanya Abu Quhafah. Ketika dilihat oleh Rasul, punya uban juga, ya, punya uban, kemudian disuruh rubah ya ubannya. Ghairul hali bi ghairi sawa. Disuruh ubah warna ubannya ini, tapi jangan hitam. Ini artinya disemir atau diwarnain di henna. Ya, artinya boleh kita nyemir itu warna rambut dengan henna, ya. Tapi kalau sekarang udah jarang dengan henna. Yang ada warna menyemir rambut gitu, warna rambut. Nah itu silahkan. Kalau lama membolehkan, yang penting jangan hitam. Nah itu jadi kemudian juga kita nggak boleh ya makruh mencabut obat. Jadi mencabut obat juga makruh, ya. Karena dalam hadis dijelaskan la tanqifus sayb, kita nggak boleh merusak atau mencabut obat. Ya, la tanqifus sayb fa innahu nurun yawmal qiyamah, karena obat itu adalah cahaya ya di hari kiamat. Bab kelima dan keenam, ya, bab kelima tentang ubannya Rasulullah SAW. Kemudian bab keenam tentang mewarnai atau semir ya rambutnya Rasulullah SAW. Baik, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambah hasanah ilmu kita, ya, bisa kita membayangkan bagaimana Rasulullah SAW dan mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagai bentuk mahabbah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majlis dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, hadana Allah wa iyyakum ajma'in wa na'fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.